ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Wabil khusus adalah karena nikmat iman Islam. Nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang pada siang hari ini hadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan beliau, sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang makna takwa ini, bahwa orang-orang yang bertakwa itu minimal harus memiliki 4 syarat. Yang pertama adanya sifat al-khauf bil jalil, rasa takut kepada al-jalil, rasa takut kepada yang maha agung. Artinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam setiap aktivitas kehidupannya dia merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dalam seluruh perbuatannya ada rambu-rambu yang harus dia taati, ada yang halal dan ada yang haram. Dia akan lakukan apa yang Allah ridho dan dia akan tinggalkan apa yang Allah tidak ridho. Al-khauf bil jalil, rasa takut kepada al-jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau katakan bahwa orang yang bertakwa itu senantiasa al-amalu bitanzil, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang diturunkan, maksudnya diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu mempunyai sifat qanaah. Dalam arti dia senantiasa ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap yang sedikit. Artinya apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, selama itu memang sudah merupakan hasil dari apa yang dia ikhtiarkan secara maksimal, dia akan ridho. Inilah yang disebut dengan sifat qanaah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan dirinya di dalam menghadapi yaumir rahil. Al-isti'dadu li yaumir rahil. Senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari penggiringan. Ya, hari penggiringan maksudnya adalah hari di mana manusia akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Ya, di yaumil hisab, yaumil akhir, yaumiddin, yaumil qiyamah. Ya, satu hari di mana manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, akan dihitung ya, amal baiknya dan amal buruknya untuk kemudian ditetapkan dia berhak masuk surga atau tidak. Atau dia memang harus menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa senantiasa berfikir tentang hal itu. Al-isti'dadu li yaumir rahil. Senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah cicit dari khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa takwa itu bukanlah melakukan puasa sepanjang hari, ya, sepanjang siang melaksanakan puasa, atau bukan juga melaksanakan sholat sepanjang malam. Ya, puasa
sepanjang siang dan sholat sepanjang malam tidak menjamin adanya ketakwaan seseorang. Beliau katakan bahwa takwa itu adalah kalian takut terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan penjelasan dari Hasan Al-Basri, seorang ulama pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Dengan kata lain, beliau adalah ulama besar pada masa-masa tabi'in. Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah rasa takutnya seorang hamba terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan seorang hamba akan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau katakan ketika beliau menjelaskan tentang frase la'allakum tattaqun di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kemudian para ulama menyimpulkan bahwa takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain bahwa takwa itu adalah totalitas ketundukan. Takwa itu adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh persoalan, karena di dalam Islam itu ada persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah atau persoalan-persoalan keimanan dan ada hal-hal yang terkait dengan persoalan syariat. Ya, hal-hal yang terkait dengan keimanan atau akidah ini adalah apapun yang harus kita yakini, apapun yang harus kita imani tentang hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan yang dikabarkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang menjadi dalil-dalil dalam persoalan akidah. Ini harus kita imani sepenuhnya. Ya, harus menjadi satu pembenaran yang pasti ya, terhadap prinsip-prinsip keimanan di dalam Islam. Sementara syariat adalah hal-hal yang harus kita taati. Jadi ini harus dipisahkan. Ya, hal-hal yang harus kita imani, hal-hal yang harus kita yakini, yaitu dalam persoalan-persoalan keimanan. Sementara syariat itu adalah hal-hal yang harus kita taati. Ya, hal-hal yang harus kita laksanakan jika itu merupakan perintah, dan hal-hal yang harus kita tinggalkan jika itu merupakan larangan. Maka orang-orang yang bertakwa adalah memiliki ketundukan yang total di dalam dua hal ini. Imannya benar, ya 100% dia mengimani apapun yang menjadi prinsip-prinsip dasar keimanan di dalam Islam. Dan yang kedua, ketundukannya total terhadap apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan dia lakukan dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dia tinggalkan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya untuk meraih predikat takwa itu tidak mudah. Ya, apalagi dalam hal ini, hari ini kita hidup di zaman di mana penuh fitnah terhadap Islam ini, sehingga gampang sekali atau mudah sekali seseorang itu bergeser keimanannya. Dan ini seringkali tidak disadari, karena iman itu terkait dengan persoalan keyakinan yang adanya di dalam hati. Mungkin secara zahir dia taat dalam persoalan-persoalan syariat, dia sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya baik, ya hajinya mungkin sudah dia penuhi, ya, tetapi keimanan ini kadang tidak disadari oleh seseorang. Al-Fakir ingin sampaikan satu kisah ketika ada seorang Nasrani yang hendak masuk Islam di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu baginda Nabi membacakan surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi ittakhadhu ahbarahum wa burhanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka telah menjadikan rohib-rohib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini yang bernama Adi bin Hatim ini, yang pada saat itu masih beragama Nasrani, ya, dia mengatakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami." Namun kemudian disangkal hal ini oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi mengatakan kepada Adi bin Hatim ini, ya, kepada Adi bin Hatim ini dengan mengatakan bahwa bukankah pendeta-pendeta kalian itu telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian mentaatinya. Itulah bentuk penyembahan kalian kepada pendeta-pendeta mereka. Kemudian Adi bin Hatim ini membenarkan.
Benar ya Rasulullah, kami mentaati apapun yang mereka katakan. Ini dikatakan oleh Adi bin Hatim sebelum dia masuk Islam. Ya. Jadi bentuk penyembahan mereka kepada pendeta dan rohib-rohib mereka itu adalah penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengharaman terhadap apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita hidup di zaman seperti ini. Hari ini banyak sekali hal-hal yang merupakan penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengharaman terhadap apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang bisa Fakir sampaikan misalnya dalam persoalan ekonomi. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ahalallahul bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tapi hari ini kita hidup di zaman yang dalam persoalan ekonomi semuanya serba riba. Ya. Perekonomian yang mengatur kita, sistem ekonomi yang mengatur kita hari ini adalah ekonomi ribawi yang merupakan rancangan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan hari ini umat Islam sebagian besar mentaatinya, melaksanakan ekonomi dengan sistem yang ribawi ini, yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persoalan jilbab misalnya. Jelas bahwa Allah telah mewajibkan dalam surat Al-Ahzab dan surat An-Nur bahwa seorang wanita itu wajib untuk menutup auratnya, ya, seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kita lihat bagaimana hari ini, ya, di dalam undang-undang pun tidak ada, ya, artinya bahwa seorang wanita itu harus memiliki busana yang demikian, ya. Dan kemudian ini menyebabkan para wanita itu kemudian tidak menjadikan jilbab ini sesuatu yang wajib. Ya. Banyak orang-orang yang merupakan public figure, orang-orang terkenal, artis, mengatakan bahwa saya ingin menjilbabi hati saya dulu. Ya. Saya belum dapat hidayah. Ini tidak pantas dikatakan oleh seorang muslimah. Ini penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena jelas bahwa ayat-ayat Al-Quranul Karim mewajibkan seorang wanita itu mengenakan busana yang sudah jelas aturannya dalam fikih berbusana. Seorang wanita itu harus tertutupi semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Contoh lain, minuman keras, al-khamr. Jelas bahwa Al-Quranul Karim mengharamkan khamr ini. Tapi hari ini tidak ada aturan yang jelas tentang pengharaman khamr ini. Sehingga khamr atau minuman beralkohol ini mudah sekali didapatkan bahkan oleh anak-anak, oleh remaja di berbagai mini-mini market. Ya, penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perzinahan misalnya. Zina itu tidak ada hukumannya. Ya, kalau di dalam sistem perundang-undangan yang baru, ya, yang kemarin banyak sekali diprotes oleh bahkan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh gerakan-gerakan dakwah, ya, oleh para guru-guru kita, para ulama. Mereka memprotes perundang-undangan yang baru yang dalam hal ini tidak ada hukuman yang diberikan kepada para pezina, ya, orang-orang yang melakukan perselingkuhan misalnya, ya, berzina, ya, mereka hanya bisa ditindak kecuali ada pengaduan dari keluarganya, ya, baru bisa ditindak kalau ada pengaduan dari pasangan resminya, dari orang tuanya, dari anaknya. Tapi selama tidak ada pengaduan, orang bebas berzina, ya. Ini adalah penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di zaman seperti ini. Kita hidup di zaman di mana banyak sekali apa yang telah dihalalkan oleh Allah diharamkan, dan sebaliknya banyak yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan oleh orang-orang yang hari ini mengatur kehidupan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ketakwaan kita, wajib bagi kita untuk mengingkari, ya, apapun aturan-aturan kehidupan yang bertentangan dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu hari ini yang bisa kita lakukan memang. Untuk menyelamatkan akidah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian kita membolak-balik hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim harus kita imani sepenuhnya. Harus kita yakini kebenarannya. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita tentang. Karena iman itu adalah at-tasdiqul jazim. Ya. Iman itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Bukan iman namanya kalau masih ada keraguan, apalagi kemudian ditentang. Ini dalam persoalan keimanan. Kemudian yang kedua,
Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mempunyai ketundukan yang total dalam persoalan-persoalan syariat. Ya. Maka mungkin hari ini kita bisa menilai bahwa seseorang itu patuh dia dalam persoalan-persoalan yang sifatnya ibadah-ibadah individu. Individu, artinya ibadah ritual seperti sholat, ya, zakat, puasa. Tapi hari ini kita sering lupa bahwa Islam juga mengatur persoalan-persoalan muamalah. Inilah yang kita sering lupa, bahwa kita pun wajib untuk tunduk, patuh dan taat dalam apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, dalam aktivitas kita dalam perdagangan, ya, ekonomi, persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan politik, pemerintahan, bahkan kenegaraan, dan seluruhnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan orang-orang yang bertakwa itu dia mempunyai ketundukan yang total terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sebagai bagian akhir dari khutbah pertama ini, Al-Fakir ingin sampaikan dalam waktu yang singkat ini, bahwa di penghujung bulan Ramadan ini, jaga ketakwaan kita ini. Ya, minimal keimanan kita ini harus melakukan pembenaran yang pasti terhadap apapun yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena mengingkari kebenaran satu ayat saja, seseorang itu sebenarnya sudah keluar dia dari Islam. Senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan dalam beragama ini. Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Karena kita tidak tahu, ya, dalam kehidupan yang dimana hari ini banyak terhadap Islam ini diberikan fitnah-fitnah, ya, barangkali ada di dalam keyakinan kita yang bertentangan dengan akidah Islam. Ya, kemudian jaga anak-anak kita, keturunan kita dari berbagai informasi yang menyesatkan, karena hari ini mereka bisa melihat apapun di kamar-kamar mereka, ya, melalui gadget mereka, melalui handphone mereka. Tanamkan agama Islam ini, ya, yang benar ini kepada mereka agar mereka selamat dalam persoalan akidah, dan terutama juga bagaimana agar mereka taat dan patuh kepada syariat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, ghafurur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.